Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program virtual Bakti Wanita Advent Jemaat Universitas Kelabat. Saat ini kita sudah berada pada episode ke-8 untuk tahun 2021. Judul pembahasan kali ini adalah Hukum yang berakhir di salib. Bukankah pada pembahasan episode yang kelima yang lalu telah diterangkan tentang kekalnya hukum Allah itu? Kalau demikian, hukum manakah yang dimaksud dengan judul pelajaran kita saat ini, yaitu hukum yang berakhir di salib? Mengawali penelusuran kita, mari kita menganalisa dua tulisan Paulus yang kelihatannya sangat bertolak belakang. Efesus 2 ayat 15 dan Roma 3 ayat 31. Mari kita membaca kedua ayat ini. Efesus 2 ayat 15 menyatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Saudaraku, apakah Paulus tidak konsisten? Sama sekali tidak. Allah yang memberikan ilham kepada Paulus adalah Allah yang konsisten, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sesungguhnya kedua ayat yang telah kita bacakan tadi, keduanya adalah benar. Ada hukum Taurat yang sudah dipalangkan, dan ada juga hukum Taurat yang tidak dipalangkan, atau yang masih tetap. Sebelumnya, mari kita lihat pengertian Paulus akan hukum Taurat. Kita baca dalam Roma pasal 7 ayat 12. Dikatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Mari kita lihat bagian awal dari ayat ini, yaitu hukum Taurat adalah kudus. Kata hukum Taurat di sini, bahasa aslinya adalah nomos. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris law atau hukum. Hukum yang mana? Ini adalah hukum tradisi suci orang Yahudi. Itulah yang dimaksud dengan hukum Taurat adalah kudus. Sedangkan bagian selanjutnya menyebutkan perintah itu adalah kudus, benar, dan baik. Kata perintah di sini bahasa aslinya adalah entolas. Dalam bahasa Inggrisnya commandment, yang berarti perintah atau hukum Allah. Paulus sangat mengerti perbedaan dari hukum-hukum Taurat yang dituliskan dalam Alkitab. Mari kita lihat, sebenarnya apa pengertian atau apa arti dari hukum Taurat? Hukum Taurat adalah semua hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Apa sajakah hukum-hukum Taurat tersebut? Pertama, hukum sipil.
Hukum ini ditulis oleh Musa. Fungsinya adalah untuk mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat bangsa Israel. Ini terdapat dalam buku Keluaran pasal 21 sampai pasal 23. Yang kedua, hukum kesehatan. Hukum ini juga ditulis oleh Musa. Fungsinya adalah untuk mengatur kesehatan tubuh bangsa Israel. Ini dituliskan dalam buku Imamat pasal 11 sampai pasal 15. Yang ketiga, hukum moral. Ini ditulis oleh jari Allah sendiri. Fungsinya adalah sebagai gambaran dari sifat dan karakter Allah, juga untuk mengatur moral umatnya. Ini dituliskan dalam buku Keluaran 20 dan Ulangan 5. Yang keempat, hukum upacara agama. Kembali ini dituliskan oleh Musa. Hukum ini berfungsi untuk mengatur kehidupan beragama bangsa Israel. Ini ditulis dalam Imamat 2, Imamat 23, kemudian Bilangan 10, 15 dan 28. Yang kelima, hukum sunat. Ini ditulis oleh Musa. Hukum ini berfungsi sebagai tanda hubungan perjanjian dengan Allah. Ini dituliskan dalam Kejadian 34 ayat 22 dan Keluaran 12 ayat 48. Kira-kira inilah jenis-jenis hukum Taurat yang ada dalam buku Taurat. Jadi, hukum Taurat bukan cuma satu macam. Paling kurang ada 5 macam yang dituliskan dalam kitab-kitab Taurat. Kalau begitu, hukum Taurat manakah yang dibatalkan Yesus di kayu salib? Mari kita melihat beberapa ayat yang memberikan ciri-ciri dari hukum yang dibatalkan Yesus di salib. Pertama, mari kita baca kembali Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Selanjutnya, Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dari kedua ayat ini kita boleh simpulkan ciri-ciri dari hukum yang telah dibatalkan Yesus di salib adalah hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan hukumnya. Selanjutnya kita baca dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ciri-ciri hukum Taurat di sini adalah hukum Taurat yang punya makanan, minuman, hari raya bayangan, bulan baru, dan Sabat bayangan. Dari beberapa ayat tadi kita boleh menyimpulkan hukum manakah yang dipalangkan atau yang berakhir di salib. Pertama, hukum Taurat dengan ketentuan-ketentuan hukumnya. Kedua, hukum Taurat yang punya makanan dan minuman bayangan, hari raya bayangan, bulan baru dan Sabat bayangan.
Bayangan apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud adalah hal-hal itu membayangkan pengorbanan Yesus yang akan terjadi di masa yang akan datang, dilihat dari waktu saat itu. Yang ketiga, hukum Taurat yang mengatur upacara agama Yahudi. Kita boleh melihat contoh-contohnya dalam Alkitab, di antaranya Imamat pasal 2. Di sana ada tuntutan tentang roti dalam upacara atau hari raya. Kegenapannya dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Jadi, roti dalam upacara atau hari raya adalah bayangan tentang Yesus yang adalah roti hidup. Selanjutnya, Bilangan pasal 15 menguraikan ada minyak atau anggur sebagai persembahan atau korban. Kegenapannya terdapat dalam buku Injil Yohanes pasal 15. Yesus adalah pokok anggur. Jadi, anggur dalam upacara adalah bayangan dari Yesus yang adalah pokok anggur. Selanjutnya, Keluaran pasal 12. Di sana ada domba Paskah. Kegenapannya dalam Yohanes 1 ayat 29. Sesungguhnya Yesus adalah domba Paskah yang sebenarnya. Berikut Imamat 23. Di sana ada hari raya hulu hasil. Kegenapannya 1 Korintus 15 ayat 23. Kristus adalah buah sulung atau hulu hasil. Di dalam buku yang sama, Imamat 23, di sana ada hari raya Pentakosta. Kegenapannya dalam Kisah pasal 2 ada kecurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Terakhir, dalam Kejadian 17 dan Keluaran 12 ada perincian di sana tentang sunat. Petunjuk sekarang di dalam Roma 2 ayat 25 sampai 29, di sana diuraikan bahwa sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Inilah hukum Taurat yang telah dipalangkan oleh Yesus, yaitu hukum upacara agama. Karena ini adalah bayangan tentang Yesus dan Yesus sudah datang untuk berkorban, dan hukum sunat. Karena bukan lagi secara hurufiah, tetapi sunat rohani, sunat hati. Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu, hukum manakah yang tidak dipalangkan di salib? Dari kelima jenis hukum Taurat, maka hukum yang tidak dipalangkan pertama adalah hukum sipil. Mengapa? Karena itu berlaku bagi orang Yahudi. Yang kedua, hukum kesehatan. Oleh karena kita tetap memerlukan hukum kesehatan untuk kesehatan tubuh kita. Dan yang terakhir, hukum moral atau 10 hukum. Hukum moral ini atau 10 hukum ini yang dimaksudkan Paulus dalam ayat-ayat berikut ini. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, marilah kita meminta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, agar kita dimampukan untuk mengerti firman Tuhan
dan mempraktekannya dalam kehidupan menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terima kasih, kita berjumpa lagi minggu depan dengan pembahasan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.